Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-mukarram wal-mukarram abina hadi zulkifli marsa'id ma'a alihi al-mukarram wal-mukarram asadis wa asadidah nafa'allahu bi'ulumikum fid-darain amin amin ya rabbal alamin. Hadha as-sabah hiya yaumul jum'ah yaumul mubarakah arju an nastami'a khutbatan qasiratan bi tahtal mawdu' ummatun nabi sallallahu alaihi wasallam hiya khairul ummah li'anna Allah ta'ala yaqul fi qawlihi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Shadaqallahul 'azim. Ayyuhal ikhwah al-muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah diberikan nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kesehatan, kesempatan, kemudian nikmat hidayah yang luar biasa sehingga setiap hati kita terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla fi laila kullah. Siapa yang kata Nabi melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka sama halnya lah dia dengan sholat sepanjang malam. Sungguh luar biasa. Dan ada hadiah yang Allah persiapkan kepada kita semua. Raka'atul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu sudah sering kami sampaikan kepada kita semua. Ayyuhal ikhwah al-muslimin wal muslimat, pagi hari ini kita membahas keistimewaan khairul ummah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ukhrijat linnas, yang kami sengaja keluarkan. Ukhrijat itu dikeluarkan, artinya memang Allah persiapkan orang-orang yang Allah pilih untuk manusia. Apa yang menjadi tugas mereka? Hanya 2. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Secara umum itu sampai atau dikhitab kepada orang-orang seluruh dunia atau kepada seluruh manusia, tapi khususnya wabil khusus lil muslimin wal muslimat. Ketika Allah mengatakan ta'muruna bil ma'ruf, kata ta'muruna adalah menyuruh kita menyampaikan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kebaikan itu bisa kita capai ketika kita sudah mampu untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Jadi Allah tidak membenarkan seseorang yang hanya menjadikan dirinya soleh secara individu, menjadikan dirinya baik secara sendiri. Allah tidak membenarkan, karena kata Allah, ukhrijat linnas, kalian mempunyai tugas dan amanah untuk menyuruh kebaikan.
Ayuhal ikhwal muslimin wal muslimat, Allah tahu bahwa kita berbeda-beda dalam menangkap hidayah Allah. Maka diperlukan orang-orang yang menyampaikan kebaikan-kebaikan. Misalnya di kawasan pondok pesantren ini, tentu banyak kemungkaran, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan aturannya. Tapi terjadinya banyak pelanggaran, terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena tidak adanya ta'muruna bil ma'ruf. Kenapa bisa terlambat sholat? Itu tidak ada ta'muruna bil ma'ruf. Kenapa bisa terlambat pergi sekolah? Kenapa bisa terlambat bangun? Karena dalam hati kita belum merasakan umat terbaik Rasulullah SAW. Kalau kita sudah menanamkan dalam diri kita khairul ummah, kita adalah umat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu pada masa Nabi Nuh, beliau sendiri yang turun ke lapangan dan berdakwah, dan kaumnya hanya menerima ajaran tersebut, dan kemudian mereka sudah diakui beriman dan sebaik-baik pengikut Nabi Nuh. Begitu juga Nabi Musa, begitu juga Nabi Isa. Tapi Allah memberikan kita tugas dan melabeli kita khairul ummah ketika kita melakukan ta'muruna bil ma'ruf. Di sini kaum muslimin dan muslimat, kita berbeda jenjang. Ada yang sudah faslul awal, faslul tsani, faslul tsalits. Tentu ada pengalaman-pengalaman dan ilmu yang tinggi yang berbeda yang telah kita dapatkan. Maka lakukan ta'muruna bil ma'ruf. Tidak susah ketika kita sudah menanamkan dalam diri kita. Misalnya yang sering kita lihat, ada adik-adiknya masih main bola. Ayo, ya ikhwani, ayo berhenti main bola. Kita mau sholat maghrib lagi. Ayo berhenti lagi. Siap-siap untuk pergi mandi dan sebagainya. Ataupun di asrama, tidur lagi. Ataupun apa itu, sohabi, sodiki, ayo kita tidur lagi. Nah, seperti itu kaum muslimin dan muslimat, kewajiban kita adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyeru ataupun memerintahkan, mengajak kepada orang lain bagaimana kita bisa berbuat baik. Jauh nanti lebih itu ketika kita masuk, misalnya jadi seorang guru, misalnya jadi seorang pejabat, hendaklah kita menyeru dengan kekuasaan kita. Coba bayangkan kaum muslimin dan muslimat, ketika kita memiliki jabatan, ketika kita memiliki jabatan ketua DPR misalnya. Di sini mudah-mudahan insyaallah adalah jadi calon-calon DPR nanti dan menang insyaallah untuk menyampaikan aspirasi kita. Coba bayangkan seorang ketua DPR ketika mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita hentikan dulu rapatnya, silakan kita pergi. Siapa yang mau membantah yang dikatakan oleh anggota DPR, ketua DPR? Ketika kita menjadi bupati, gubernur, insyaallah ta'ala yasaruna bi umurina. Kalau kita punya jabatan, punya kekuasaan, pakailah itu untuk ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang untuk kebaikan. Dan kemudian yang kedua yang Allah sampaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Apa yang disebut dengan kemungkaran adalah perbuatan yang menimbulkan efek buruk kepada orang lain, selain keburukan pada dirinya dan menimbulkan keburukan pada orang lain. Nah,
untuk menjadi khairul ummah tadi, menjadi ummah dari Nabi Muhammad SAW yang beliau pilih, maka harus kita mengambil peran wa tanhauna 'anil munkar. Bagaimana cara mainnya yang Rasulullah sampaikan? Kama fi qawlihi man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi dzalika ad'aful iman. Ada tingkatan yang Nabi sampaikan kita untuk memberikan tanhauna 'anil munkar. Jadi untuk guyonan, kami pernah dengan guru kami bercerita apa yang dimaksud dengan mencegah kemungkaran dengan tangan. Apakah kita langsung main paman, main pukul yang bisa menyakiti hati orang lain dan menimbulkan permusuhan? Mungkin bisa saja ketika orang itu bisa kita kenal dan bisa kita tahu perasaannya. Tapi guru kami menyampaikan menolak atau mencegah kemungkaran dengan tangan bisa saja dengan tulisan, bisa saja dengan kebijakan yang kita buat. Kalau di lingkup sini mungkin ada OSIS, buatlah peraturan yang Allah ridho kepada peraturan tersebut. Wa tanhauna 'anil munkar. Baik pun instansi sekolah, baik pun siapapun itu, seluruhnya ketika kita wa tanhauna 'anil munkar, maka keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Jika tidak sanggup dengan tangan, maka bagi lisan ini sangat mudah sebenarnya. Hendaklah kita mencegah kemungkaran itu dengan lisan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kita ketika kita menyampaikan mencegah kemungkaran, menyampaikan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan yang kita sampaikan itu menjadi sebab hidayah bagi orang, maka kita mendapatkan ayyahdiyallahu rajulan wahidan khairun min umurin ni'am, kata Rasulullah. Siapa yang dirinya menjadi sebab hidayah bagi orang lain, maka Allah memberikannya satu unta merah. Jadi unta merah itu kalau kita nilaikan sekarang ya, unta merah itu kendaraan paling keren masa dulu. Jadi kalau misalnya kita dulu hidup, kita punya satu unta merah itu, kita diperhatikan orang di jalan, diperhatikan orang, masya Allah punya unta merah. Kalau mungkin sekarang unta besi, misalnya Fortuner, Mercedes yang warna-warna merah lah. Nah, seperti itu Allah menjanjikan balasan yang sangat luar biasa ketika kita menjadi asbab hidayah bagi orang. Nah, kaum muslimin dan muslimat, apa yang ingin kami sampaikan berdiri di depan ini? Hendaklah kita mengambil dua peran tersebut. Kalau kita melihat perkembangan dunia di Jerman, orang berbondong-bondong masuk Islam. Apakah mereka di sana itu memaksakan orang untuk masuk Islam? Tentu tidak. Tapi mereka hanya melaksanakan dua ini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan kita sering melihat yang akhir-akhir ini ada yang paling heboh ataupun yang sering kita lihat di stasiun TV, misalnya petinju Habib Nurmagomedov, petinju Rusia. Dia dakwahnya hanya dengan itu. Dia tegak di podium, la ilaha illallah, tidak ada yang saya takuti kecuali Allah. Dan orang akan melihat siapa Allah ini. Dia
melakukan tanhauna 'anil munkar dengan gerakannya. Ketika lawannya menawarkannya minuman keras, bir, dia mengatakan, kami tidak minum itu merusak badan kami, itu merusak badan manusia. Sehingga apa terjadinya tanhauna 'anil munkar dengan lidahnya. Maka hendaklah kita kaum muslimin dan muslimat melaksanakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, sehingga Allah memberikan kita label khairul ummah. Ayyuhal ikhwah al-muslimin wal muslimat, kita merenungi perkataan yang disampaikan oleh Imam Ali, yaitu miftahul ilm, yang menjadi kunci ilmu. Kata Rasulullah, inni kanzul ilm, saya adalah budak ilmu, wa alim miftahul ilm, yang tidak ada lebih tahu keilmuan dari selain dari Ali setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Ali beliau sampaikan kepada kita? Ada dua hal. Yang pertama kaum muslimin dan muslimat, saya tidak pernah resah dengan banyaknya kebatilan. Saya tidak pernah takut dengan banyaknya kebatilan. Tapi yang saya takutkan adalah ketika orang tidak ada lagi menyeru kepada kebaikan, tidak ada lagi orang baik yang mencegah daripada kemungkaran. Kaum muslimin dan muslimat, hendaklah kita merenungi hari ini. Kenapa kita seperti ini? Kenapa kita umat Islam secara umum itu lemah? Karena kita tidak melaksanakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan yang terakhir, idza udiyal amru illa ghairi ahliha atau illa ahliha fantadhirus sa'ah. Ketika kita meletakkan sesuatu kepada yang bukan tempatnya, maka fantadhirus sa'ah, tunggulah kerusakan, kata Ali. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, untuk pagi hari ini dengan khutbah, dengan tausiah yang singkat ini, tanamkanlah diri kita menjadi harapan Nabi. Nabi sendiri yang bangga dengan kita. Nabi-nabi sebelumnya itu tidak pernah dicap. Nabi-nabi sebelumnya itu tidak pernah menyampaikan hal tersebut, tapi dengan tegas Nabi menyampaikan, kuntum khairu ummah, kalian umat terbaik. Betapa luar biasanya. Dan ketika Nabi sendiri sudah mencap kita sebagai khairul ummah dan kita menyanyikan itu, maka sadarlah kita adalah orang yang merugi dan tidak akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhir nanti. Itu saja kaum muslimin dan muslimat, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan terpenting adalah setiap minggu kita berkhutbah, bertausiah, hendaklah ada perubahan bagi kita, hendaklah ada perbaikan dalam diri kita yang kita praktekkan dalam pengamalan kehidupan sehari-hari. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.